Baben, ruang beternak babi di masa silam. Cukup lama babi diakrabi manusia Indonesia. Era Mataram kuno dijumpai istilah wok atau babi yang dipakai untuk campuran bahan makanan. Pergulatan panjang masyarakat lokal dengan hewan berkaki empat itu melahirkan toponim Baben, penggal kata yang jarang termaktub dalam kamus dan hanya terawat dalam memori kolektif. Menyediakan petunjuk penting menelisik dunia peternakan babi pada masa lampau. Di telatah Jawa, Baben dimengerti sebagai daerah atau lokasi beternak babi. Atau di kawasan itu dulu dijumpai kandang babi. Sampai detik ini, toponim Baben masih dapat kita temukan di Kelurahan Kuarasan, Sukoharjo. Demikian pula di Dukuh Pinggir, yang secara administratif masuk Kecamatan Grogol, dipergoki peternakan babi hingga penghujung abad ke-20. Sedangkan di Kota Bengawan, wilayah Baben kala itu berada di dekat Kampung Sewu, kendati sekarang sudah tak berbekas. Kita di sini, di tempat kita berdiri itu Baben. Nah, Baben dari kata babi. Apa nih kaitannya kan gitu? Nah, babi di sini dulu tempatnya ini kandang babi, makanya ada Baben. Nah, di Sukoharjo di dekat Grogol itu ada kampung Kuarasan. Nah, salah satu dukuhnya itu ada Baben. Sekarang di Palur, nah, Baben, gitu ya, di kandang babi. Kenapa itu hadir babi? Nah, karena ada komunitas Tionghoa. Komunitas Tionghoa itu datang ke Solo, itu tetap membawa kultur kulinernya. Jadi bukan hanya religi. Tidak enteng untuk budidaya babi. Dibeberkan segenap syarat yang kudu dipenuhi usahawan babi, yakni kandang babi mestinya jauh dari pemukiman warga. Pasalnya, aroma yang ditimbulkan dari ternak genjik atau anak babi kurang sedap. Rawan menimbulkan keresahan maupun konflik dengan tetangga kalau menerjang syarat pokok tersebut. Lantas, diupayakan dekat sungai dan dipastikan pasokan air melimpah. Unsur ini terbilang vital, menimbang perlunya saluran pembuangan kotoran babi yang menuju sungai, serta gelontoran air guna membersihkan kandang babi supaya relatif bersih. Gambaran tersebut sangat cocok dengan kandang di Kampung Sewu, yang menggantungkan Sungai Pepe yang bermuara ke Bengawan, Solo. Koran bahasa Belanda tahun 1915 ini disebutkan bahwa di sini ada kandang babi yang bersih. Nah, kenapa ya? Karena ini kali Pepe. Nah, kita belajar antropologi kuliner ya, jadi bukan perspektif halal haram. Kenapa babi diharamkan, tidak dibolehkan di Timur Tengah? Nah, karena nggak ada sungai, air pun miskin gitu ya. Jadi kebijakan ataupun regulasi itu pasti lahir dari menjawab lingkungan. Nah, ini bukan perspektif halal haram dulu singkirkan, tapi perspektif antropologi kuliner. Nah, kalau di sini kan melimpah airnya. Di Palur nggak ada suplai kali gitu. Di sini menjadi kampung Baben untuk memasok bahan-bahan babi yang ada di sekitar Pasar Gede, daerah Pecinan. Gitu. Hanya saja peternak babi kudu waspada bila tiba-tiba banjir bertamu akibat air sungai yang meluap. Kesialan ini pernah menimpa juragan babi di Surabaya 1,5 abad lampau. Bro Martani bertarik 1867 mengisahkan, suatu hari Sungai Mas membanjiri kandang peternak babi dari bangsa Tionghoa. Binatang berkaki empat yang ada di kandang ikut keterjang banjir. Saking kuatnya arus, tak semua babi berhasil berenang dan menepi. Mengetahui kahanan pahit ini, hati pemilik kandang diberati rasa khawatir. Bergegaslah dia mencebur ke sungai, berniat menyelamatkan piaraannya dengan memegangi kedua telinga babi. Lantaran panik dan arus menderas, orang Tionghoa itu berteriak minta tolong pada orang yang berlalu lalang. Tentu saja teriakannya merampas perhatian warga. Beruntung seorang opas atau pembantu polisi lewat dan melihatnya, lalu cepat-cepat mengelurkan bantuan. Jurnalis koran tertua di Jawa itu menulis, seumpama petugas keamanan tersebut tidak lekas menolong,
besar kemungkinan orang Tionghoa dan babinya itu akan mati. Kandang babi harus memperhatikan analisa dampak lingkungan serta karakter masyarakat setempat. Maka, sebelum membangun kandang berukuran 3 kali 5 meter persegi untuk 10 babi, sang juragan tidak boleh meremehkan suara penduduk sekitar, tinimbang timbul perkara di kemudian hari. Pernah aduan warga menghiasi koran Bromartani tahun 1891 yang ditunjukkan kepada pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti. Gara-gara di kampung ada orang Tionghoa yang ngingu atau memelihara babi. Binatang tersebut berkeliaran di rumah penduduk pribumi dan dikhawatirkan merusak tanaman selain aromanya yang menyengat. Sekalipun penuh tantangan, bisnis peternakan babi dirasa menggiurkan. Betapa tidak, daging babi cukup digemari komunitas Tionghoa dan non-muslim dari waktu ke waktu. Pasokan daging babi jangan sampai tersendat untuk dimasak di pawon demi memanjakan lidah. Mulai dari sate babi, babi kuah, babi kecap, campuran bakmi, nasi goreng, capcay, dan lainnya yang lumayan menggoyang lidah konsumen. Dalam dunia spiritual Tionghoa, daging babi yang berlapis atau disebut samchan memuat nilai filosofi perihal tingkatan kehidupan. Kata samchan adalah dialek Hokkien. Kata aslinya sanceng yang artinya 3 lapis, selang-seling, daging, dan lemak. Ada pihak-pihak yang babi itu ada, tapi kalau panitia kemarin bukan uang kok di setting babi ki enggak, narasinya dibelok ki digoreng ini enggak. Nah, jadi di sini kita pengenalan juga sejarah kulinernya. Ya, jadi saya kebetulan saya juga kuliner ya, jadi ngulik-ngulik resep, buku kamus makanan itu menemukan bakmi Solo. Titelnya bakmi Solo gitu ya. Bakmi Solo ternyata kita dibuka ya ada babinya, itu capcay babi, mihun babi gitu ya. Nah, di sini makanya untuk menjamin pasokan bahan makanan tadi, babi tadi, biar tidak putus, di sini dibangunlah kandang babi. Babi gemuk dari kandang dibawa ke penjagalan untuk disembelih. Ternyata mengikuti aturan lembaga plat merah. Koran Darmo Kondo tahun 1919 mewartakan, pemerintah kolonial Belanda menelurkan regulasi pajak menyembelih babi dan kerbau yang berlaku di Hindia Belanda. Barisan pengusaha babi diminta menyimak buku peraturan yang sudah disalin dalam bahasa Melayu supaya tidak asal menjual daging. Bukan hanya memenuhi pesanan restoran dan hotel, juragan babi meraup untung dari suburnya budaya omben-omben alias menenggak minuman keras. Di Solo, hidup kultur mabuk disertai menyantap trambul atau camilan berupa daging babi maupun anjing. Fakta historis ini ditemukan dalam Bromartani tahun 1887. Terkisah, duduk seorang penjual babi bersama wanita Tionghoa yang dibatasi meja, berteman sebotol arak dan camilan berupa daging babi goreng. Dua insan bersulang, lalu si lelaki mencomot irisan daging babi yang agak panjang. Digigitlah daging itu, kemudian disuapkan kepada lawan minumnya. Yang empunya rumah datang dan terperanjat melihat mereka. Aspek yang disorot jurnalis atau letak nilai berita adalah perilaku mesra dua manusia lawan jenis ini, lantaran bikin kaget pemilik rumah, bukan tradisi mabuk plus trambul babi. Kisah lama tersebut jelas bukan pengantar tidur atau sekedar bernostalgia, namun upaya meluaskan pengetahuan peternakan babi di Indonesia yang lestari. Terbukti, peternakan genjik terus menguntit zaman karena mampu membaca dinamika pasar. Tersirat optimisme bisnis ngingu babi menjalari sahabat Tionghoa dan pribumi selama puluhan tahun. Di samping itu, proses regenerasi menyantap daging babi berjalan lancar.
Bagi kalangan ilmuwan humaniora, tiada salahnya juga beternak atau bercerita tentang binatang, menggelarkan kandang bagi hewan dalam pustaka.